Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini 14 Februari 2021 akan saya bacakan kepada kita apa yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Dan sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, firman-Mu akan kami dengarkan bersama. Hadirlah bersama-sama dengan kami, terangi hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan, harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan uraian daripada khotbah ini, sejenak kita mendengarkan sebuah lagu. Selamat menyaksikan. Hatiku
Nah, saudara-saudara, tema khotbah kita pelayan Tuhan yang setia. Pelayan Tuhan yang setia. Menjadi pertanyaan kepada siapakah diarahkan tema ini? Siapakah yang dimaksud dengan pelayan Tuhan? Pelayan Tuhan yang setia. Tema ini mengarah kepada sosok figur yang begitu luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Sejenak kita memperhatikan apa yang menjadi profil daripada Paulus sendiri. Nah, sebelum Paulus disebut sebagai Paulus, dia mempunyai nama, memiliki nama lahir, yaitu Saulus. Nah, dalam sebuah peristiwa ketika akan melakukan perjalanan menuju Damaskus, ketika itu dia bermaksud hendak mengejar-ngejar orang Kristen, akan menghabisi kehidupan umat Kristen. Tuhan menangkapnya. Ya, Tuhan menangkapnya. Dalam kitab Kisah Para Rasul misalnya, saya akan membacakan kepada kita apa yang tertulis pada pasal yang ke-8, ayat yang pertama B hingga ayat yang kedua. Di sana dikatakan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, inilah situasi yang dilakukan oleh Paulus ketika dia masih bernama Saulus. Saudara-saudara, ketika Tuhan menangkapnya, ini merupakan pertobatan dari dalam diri Saulus sendiri. Dan di Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 hingga 5 saya bacakan kepada kita, dikatakan, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Apa yang terjadi dengan kehidupan Paulus? Ya, boleh dikatakan langsung dia sakitlah, matanya buta, tapi dia mendengar sebuah suara. Nah, ketika itu juga Tuhan ya mengingatkan dia, dan ketika itu juga Tuhan memakai dia. Ya. Dari sini boleh kita katakan suatu pengalaman yang begitu luar biasa dialami oleh Paulus. Seorang penganiaya Kristus kemudian ditangkap oleh Tuhan, bertobat, kemudian dia menjadi pemberita Injil. Nah, dalam bacaan kita apa yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di sini dia mau menjelaskan siapa Kristus itu sesungguhnya dan bagaimana kemurahan Kristus itu terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Ayat yang pertama dalam bacaan kita tadi dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Dalam memberitakan firman, ya kira banyak tantangan, halangan yang dihadapi. Dia ditolak, dia dibenci, bahkan dia juga ya tidak diindahkan oleh orang-orang yang mendengar khotbah-khotbah yang dia sampaikan. Kenapa? Memang sangat wajar. Semula dia mengejar-ngejar orang Kristen, ya semula dia bersahabat dengan anti-Kristen, orang-orang yang menganiaya kekristenan. Secepat itu pula dia berbalik karena Tuhan menangkapnya. Lalu orang ya menjadi curiga, apa benar? Baik sebagai pengikut Kristus juga menjadi curiga kepadanya. Apakah ini benar-benar rasul atau tidak? Tapi dalam situasi yang teramat sulit sekalipun dalam kehidupannya, dia tetap berusaha untuk menjelaskan ya, siapa sesungguhnya Yesus. Bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Yesus itu adalah juru selamat di dalam kehidupan ini. Dan
bagaimana Yesus memanggil dia, bagaimana Yesus menangkap dia. Nah, memang kalau kita lihat dalam bacaan-bacaan yang tertulis dalam suratnya, misalnya dalam surat Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama, di sana dikatakan, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Yang dipanggil menjadi rasul. Siapa yang memanggil? Ya tentu Tuhan. Begitu juga dalam 1-2 Korintus. Dalam 2 Korintus dikatakan dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus, dan dari Timotius saudara kita, dan seterusnya. Ya, yang memanggil dia, yang menempatkan dia, yang memberikan jabatan sebagai rasul kepada dirinya, bukan dia sendiri, tetapi itu atas penugasan yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Nah, di sini kita boleh melihat bahwa pengalaman pertobatan Paulus itu begitu luar biasa. Itu total. Dari pembenci Yesus kemudian menjadi pengikut Yesus, yang mencintai Yesus, bahkan pembela ajaran-ajaran Kristus, serta berusaha untuk menyebarkan, memberitakan tentang kabar sukacita yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam bacaan kita juga dikatakan bahwa peristiwa ini merupakan rahmat, ya. Rahmat ini boleh dikatakan anugerah yang dia terima. Ini juga membuat dirinya begitu lekat dengan Tuhan dan tidak akan mengkhianati Tuhan lagi. Dia sadar bahwa sebenarnya dirinya sudah mati, tapi Tuhan menolongnya. Ini berkat yang begitu luar biasa yang pernah dia terima. Nah, oleh sebab itu dia lanjutkan tugas-tugas yang diserahkan oleh Yesus kepadanya untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, juga untuk melayani jemaat Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ, dia juga melakukan pelayanan diakoni, memperhatikan kehidupan anggota jemaatnya. Dikatakan tadi karena dirinya telah diberi rahmat oleh Yesus. Nah, ini sebuah pengakuan, ya, pengakuan. Dan kalau kita baca apa yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 9 di sana dikatakan, Rasul Paulus, hamba Kristus yang mengemban tugas pelayanan, karena dirinya telah diberi rahmat kemurahan oleh Yesus Kristus. Pengakuannya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut sebagai rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini apa artinya dari bacaan ini? Dari bacaan ini ada semacam kesadaran yang mendalam. Kalau dulu dia memburu-buru orang, menganiaya, sekarang dia bertobat. Dia kemudian mau mengikuti Yesus, bahkan memberikan dirinya. Nah, dalam situasi pemberitaan, tugas pelayanan yang dia lakukan, banyak tantangan, banyak sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan yang dia hadapi di dalam kehidupan ini. Dia juga mengalami penderitaan, ditindas, dianiaya, sebagaimana misalnya tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Nah, kita juga boleh membaca di sana, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, ini pengalaman dan pengakuan daripada Paulus sendiri. Dia niaya, ditindas, dan berbagai hal dia lakukan di dalam kehidupan untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Tapi tidak putus asa, tidak tawar hati dikatakan. Justru dia dikatakan pada ayat yang ke-10 dalam 2 Korintus 4, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Artinya dia coba pancarkan, ya, sinar daripada Kristus itu di dalam diri Paulus sendiri. Dan memang sesuatu yang aneh juga terjadi di dalam kehidupan Paulus ini. Tidak ada ketakutannya dalam memberitakan firman. Bahkan suatu ketika dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu yang dikatakan Paulus dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Nah, lalu apa yang kita dapat petik dari peristiwa ini? Bertobatlah
Berbaliklah kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengamanatkan tugas pelayanan kepada kita, lakukanlah itu dengan benar, dengan tulus dan ikhlas, ya. Kita harus melakukan itu di dalam kehidupan kita ketika kita menerima panggilan yang berasal daripada Tuhan. Lalu apalagi yang dapat kita lihat dari perikop ini? Bahwa kepada kita dituntut untuk berlaku setia. Ya, sebagaimana ini dikatakan dalam tema kita pelayan Tuhan yang setia, dan dalam gambarannya ini terjadi dalam kehidupan Paulus. Kita juga menerapkan kesetiaan itu di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam kegiatan pelayanan di gereja kita masing-masing. Nah, apa tanda kesetiaan yang dapat kita nyatakan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, percaya kepada Kristus, ya. Percaya kepada Kristus. Yang kedua, boleh dikatakan apapun persoalan yang kita hadapi, ketika kita menyampaikan kabar baik tentang Kristus, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, ya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Nah, dalam bacaan tadi juga dikatakan bahwa ketika Paulus memberitakan firman itu juga tertutup bagi orang-orang tertentu. Artinya orang-orang tertentu tidak menerima. Nah, ketika orang-orang tidak menerima pemberitaan yang kita sampaikan tentang kabar keselamatan, ini mulai berarti bahwa Injil itu sebenarnya tertutup bagi mereka. Dan ketika Injil tertutup bagi orang-orang yang tidak menerima Injil, mereka akan binasa. Tetapi Injil ketika itu terbuka bagi setiap orang, maka orang yang menerima Injil akan beroleh keselamatan. Ya. Saudara-saudara, dari perikop ini kepada kita diminta bagaimana supaya hidup kita bermanfaat untuk orang lain sebagaimana Paulus melakukannya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh bermanfaat untuk kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Kiranya firman-Mu boleh berguna bagi setiap orang. Dan kiranya melewat firman-Mu ini kami diingatkan untuk boleh melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Amin.